Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak berada di dalam keadaan sehat dan terus di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak yang ada di rumah, dalam kegiatan pembelajaran dari rumah hari ini, kita akan belajar dari buku tema 7 yaitu kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, dan pada hari ini kita akan belajar dari pembelajaran yang ke-6 yang merupakan pembelajaran terakhir di subtema 1. Sebelum kita memulai belajar, silahkan anak-anak siapkan alat tulis menulis dan juga buku tema 7 halaman 50. Nah, anak-anak yang ada di rumah, jika kelengkapan belajar sudah disiapkan dan anak-anak sudah siap belajar, maka Ibu ajak untuk kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Nah, anak-anak yang ada di rumah, Ibu akan membacakan dongeng fabel berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung. Silahkan anak-anak mendengarkan cerita ini dengan seksama. Pada suatu hari, ada seekor kancil sedang bercengkrama dengan sekawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Para semut melihat apel merah yang menjulur ke sungai. Mereka meminta kancil agar memetik apel itu, dan kancil pun langsung loncat dan menyundul apel-apel sampai hingga apel-apel tersebut berjatuhan. Para semut memotong apel tersebut menjadi kecil-kecil dan menikmatinya. Ketika para semut sedang menikmati apel, datanglah seekor cicak yang mengambil potongan besar apel. Para semut berteriak, "Ada pencuri!" Kancil mencari tahu dengan menemukan bahwa cicak badung telah mencuri apel para semut. Kancil membisikkan sesuatu rencana pada semut. Kemudian kancil membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut yang melihat buah tersebut tertawa dan menganggap rencana kancil sangatlah lucu. Para semut melanjutkan makan apel sambil bernyanyi dan menari-nari. Buah yang dibawa kancil diletakkan di pinggir dan tidak dijaga. Cicak lalu datang lagi dan mengambil buah-buahan yang tidak dijaga itu. Para semut yang mengetahuinya tidak marah, malah mereka tertawa. Cicak merasa curiga terhadap semut, namun tetap memakan buah tersebut hingga kenyang dan tertidur. Ketika terbangun, cicak penasaran mengapa para semut tertawa. Ia lalu mengintip para semut yang sedang bertanya kepada kancil apakah buah yang dicuri cicak bukan cabai. Kancil menjelaskan bahwa apabila cicak mendengar tawa para semut dan mengetahui buah itu adalah cabai, cicak tidak akan jadi memakannya dan malah mencuri buah yang lain. Oleh karena itu, kancil menggantinya dengan stroberi. Jika cicak kekenyangan dan tertidur, maka cicak tidak akan mengganggu mereka. Kemudian kancil berkata bahwa ia akan membawakan sekeranjang stroberi ke rumah cicak dan menasihatinya agar tidak mencuri lagi. Cicak yang mendengarkan, menangis, dan diam-diam cicak menyesali perbuatannya. Nah, anak-anak yang ada di rumah itu tadi dongeng fabel berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung. Anak-anak, silahkan anak-anak membacanya kembali. Setelah anak-anak membacanya kembali, anak-anak bisa menceritakan dongeng berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung itu kepada teman-teman atau saudaramu atau bahkan anggota keluargamu yang ada di rumah ya.
Silahkan baca dengan seksama cerita dongeng fabel tersebut, kemudian kalian bisa menceritakan kembali kepada anggota keluargamu yang ada di rumah. Ini bukan tugas, tetapi kalau anak-anak sudah bisa membacanya dengan baik dan bisa menceritakannya, anak-anak bisa bercerita dongeng kepada teman atau saudaramu yang ada di rumah. Anak-anak yang ada di rumah dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya kita mempunyai sahabat atau teman. Sahabat itu ada di lingkungan rumah, juga ada di sekolah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, tentunya ketika kita bersahabat atau berteman dengan orang lain, kita dan teman atau sahabat kita memiliki banyak perbedaan. Mungkin perbedaan jenis kelamin, mungkin juga kita mempunyai perbedaan suku, perbedaan agama, mungkin kita mempunyai perbedaan kegemaran, perbedaan kesukaan terhadap makanan, mungkin kita juga mempunyai perbedaan tinggi badan atau perbedaan warna kulit, dan masih banyak perbedaan lainnya. Nah, ketika kita berteman dengan seseorang dan kita memiliki keberagaman, kita memiliki perbedaan, maka tentunya kita akan memiliki sikap yang menunjukkan bahwa kita tetap berteman dengan teman tersebut dan memiliki sikap untuk menjaga persahabatan kita. Nah, anak-anak, coba anak-anak kasih tahu, anak-anak tulis, kira-kira bagaimana sikap kalian terhadap sahabat atau teman yang selalu bersama-sama dengan kalian. Saya ulangi, ketika kalian bersahabat atau berteman dengan teman yang ada di sekelilingmu, kira-kira bagaimana sikapmu terhadap teman atau sahabatmu itu? Silakan tulislah di dalam buku tulismu masing-masing. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memberikan contoh yang baik. Kalau kita berteman atau bersahabat dengan orang lain, maka kita harus menunjukkan perilaku yang menjaga kerukunan. Kita harus menunjukkan perilaku yang menggambarkan kerukunan. Jadi, kerukunan itu tidak hanya kita terapkan di dalam rumah kita, tetapi dapat kita terapkan di tempat kita bermain, bahkan di sekolah. Nah, anak-anak, di halaman 53 ada beberapa buah gambar, ada 4 gambar. Di situ anak-anak ditugaskan untuk memberi tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan dan memberi tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Jadi anak-anak memilih kira-kira perilaku mana yang terdapat pada gambar yang menunjukkan kerukunan dan perilaku mana pada gambar yang tidak menunjukkan kerukunan. Silakan anak-anak beri centang pada buku tema ini, dan setelah diberi nilai anak-anak bisa menghapusnya kembali. Baik, silakan kerjakan di dalam buku tema dan kirimkan jawabannya kepada ibu. Setelah itu anak-anak bisa menghapusnya kembali. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi yang panjang. Nah, bagaimana? Apakah anak-anak juga punya jam beker? Jam alarm, anak-anak tahu? Ya, jam alarm mempunyai bunyi yang sangat panjang dan sangat keras. Fungsi daripada jam beker atau jam alarm ini adalah untuk membangunkan kita di pagi hari, atau untuk mengingatkan kita untuk berbagai kegiatan yang hendak kita lakukan. Nah, anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya, jika kita mau kita mau membandingkan antara jam beker dengan kentongan, maka jam beker memiliki bunyi yang lebih panjang daripada kentongan. Jadi jam beker ini memiliki bunyi yang lebih panjang daripada kentongan ini. Jadi mungkin anak-anak bisa membedakan bunyi yang lebih panjang dan bunyi yang lebih pendek. Contohnya tadi pada jam beker dan kentongan. Nah, anak-anak bisa mengamati benda-benda yang ada di sekelilingmu
Kira-kira benda apa ya yang bunyinya lebih panjang dan kira-kira benda apa ya yang bunyinya lebih pendek? Coba anak-anak tuliskan 2 buah bunyi yang ada di sekitarmu dan anak-anak tentukan bunyi yang lebih panjang bunyi yang mana dan bunyi yang lebih pendek bunyi yang mana. Terus kemudian anak-anak coba praktekkan untuk mengetahui mana bunyi yang panjang dan mana bunyi yang pendek. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya pada lagu juga kita mengenal bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu. Nah, pada pembelajaran lalu di tema 5 dan 6 kita juga sudah belajar tentang bunyi panjang dan bunyi pendek, bukan? Sekarang kita juga akan mempelajarinya kembali. Nah, sekarang perhatikan, Ibu akan menyanyikan lagu berjudul Ayamku dengan bunyi panjang dan bunyi pendek berikut ini. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Kok, 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 lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah, induk ayam dan anaknya. Kok, 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 mencari makan. Ya, anak-anak yang ada di rumah itu tadi lagu berjudul Ayamku yang Ibu nyanyikan dengan bunyi panjang dan juga bunyi pendek. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan nada yang Ibu beri tanda titik ini. Nada yang Ibu beri tanda titik ini berarti lagu ini tadi Ibu nyanyikan dengan bunyi pendek. Sedangkan ketika Ibu menggaris bawahi, berarti memberi garis datar, berarti lagu atau nada tersebut Ibu nyanyikan dengan bunyi panjang. Jadi ingat, setiap yang Ibu beri tanda titik ini Ibu nyanyikan dengan bunyi pendek, sedangkan ketika Ibu memberi tanda garis, Ibu menyanyikannya dengan bunyi yang lebih panjang. Ibu kasih contoh untuk syair lagu paling pertama. Kok, 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 lihatlah ayamku. Ya, ayamku dinyanyikan dengan bunyi panjang. Berkeliaran di halaman rumah. Berkeliaran di halaman dinyanyikan dengan bunyi pendek, rumah dinyanyikan dengan bunyi panjang. Induk ayam dan anaknya. Induk ayam dan dinyanyikan pendek, anaknya dinyanyikan panjang. Kok, 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 mencari makan. Kok, kok, kok dinyanyikan dengan bunyi pendek dan mencari makan dinyanyikan dengan bunyi panjang. Nah, anak-anak bisa mempraktekannya di rumah, menyanyi lagu berjudul Ayamku dengan bunyi panjang dan juga bunyi pendek. Anak-anak yang ada di rumah, selanjutnya kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel, bukan seperti yang tadi Ibu ceritakan di dalam dongeng. Nah, cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Nah, berikut ini Siti memiliki 12 apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Ya, sekarang ini ada jumlah buah apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kumpulan buah apel tersebut ada berapa buah? Sesuai dengan jumlahnya. Siti membagikan kumpulan buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak dengan cara menggambar garis pemisah pada gambar apel. Nah, anak-anak,
Perhatikan, di sini Siti dikatakan membagi buah apel tersebut menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jadi kalau di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jika dibagi 2, maka bisa dipisahkan di bagian mana. Jadi misalnya kalau dibagi 2, pemisahnya ada di sini. Berarti anak-anak disuruh untuk menggambar garis pemisah di sini. Jika dibagi 2 ada di bagian sini, maka silakan tentukan gambar garis pemisah di sini. Jadi silakan bagi 2 kumpulan apel ini, lalu gambarkan dengan menggunakan garis pemisah pada apel-apel tersebut. Anak-anak bisa menggambarnya di dalam buku tulis atau menggambarnya di dalam buku tema ini. Setelah diberi nilai, anak-anak bisa langsung menghapusnya kembali. Masing-masing bagian menyatakan pecahan. Jadi kalau satu kumpulan apel dibagi menjadi 2 bagian sama besar, berarti bisa dinyatakan dengan pecahan berapa. Setengah dari kumpulan buah apel tersebut adalah berapa buah. Jadi setelah anak-anak bagi menjadi 2 bagian, kira-kira masing-masing bagian itu menyatakan pecahan berapa. Dan setelah anak-anak bagi menjadi 2 bagian dan masing-masing terdiri dari 2 kumpulan buah apel, maka banyak buah apel pada masing-masing kumpulan ada berapa banyak buah. Silakan tulislah jawabanmu langsung di dalam buku tema atau di dalam buku tulismu masing-masing, tetapi selanjutnya ketika diberi nilai harus langsung dihapus. Nah, selanjutnya anak-anak silakan melengkapi pernyataan pada nomor yang kedua dan pernyataan pada nomor yang ketiga. Silakan lengkapi dengan jawaban yang tepat. Setelah anak-anak melengkapi pernyataan tentang pecahan yang terdapat di halaman 56 dan 57, maka pembelajaran hari ini telah berakhir. Ibu sangat berharap setiap materi pelajaran yang diajarkan dapat dimengerti dengan baik, dan Ibu juga berharap setiap tugas yang diberikan dapat dikerjakan juga dengan baik. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.